yang pertama yaitu ada IMAPKIN. Pengertian IMAPKIN. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IMAPKIN adalah suatu organisasi mahasiswa BK dan satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar resmi di Dikti. IMAPKIN resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMAPKIN pada tanggal 9 Desember tahun 2007 di Jakarta. Selanjutnya ada fungsi IMAPKIN. Yang pertama, sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa BK, dan yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mewujudkan komunikasi antar mahasiswa BK se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi IMAPKIN sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Dan yang ketiga, mensukseskan pembangunan nasional, khususnya profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada keanggotaan. Anggota IMAPKIN adalah mahasiswa BK yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi se-Indonesia. Hal-hal yang menyebabkan kehilangan keanggotaan IMAPKIN. Yang pertama, telah menyelesaikan studinya. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, ketahuan narkoba. Dan yang keempat, keluar dari kampus. Kemudian, ada 2 faktor penting IMAPKIN. Yang pertama itu lingkungan. Membawa ke lingkungan persaingan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ada akses, mendapat relasi, karena dengan relasi akan menjadi lebih baik. Dan dengan akses, membuat seseorang bebas memilih apa yang diinginkannya. Selanjutnya ada 2 hal penting yang harus dilewati dalam IMAPKIN. Yang pertama ada pengabdian, harus mau dan siap berkorban untuk apapun atau dalam hal apapun. Dan yang kedua ada harapan. Yang terakhir hak dan kewajiban anggota IMAPKIN. Yang pertama ada hak, setiap anggota memiliki hak suara dan hak pilih. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama, mematuhi aturan. Yang kedua, berpartisipasi aktif di setiap program IMAPKIN. Dan yang terakhir, menjaga nama baik organisasi. Selanjutnya, materi yang kedua ada public speaking. Pengertian public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara lisan. Public speaking dahulu lebih dikenal dengan istilah retorika, yang artinya ilmu yang mempelajari bahasa yang mempengaruhi pikiran. Selanjutnya ada tujuan public speaking. Yang pertama, memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Yang kedua, agar audiens dapat berpartisipasi. Selanjutnya ada 10 komponen dalam public speaking. Yang pertama, pembicara atau pelaku public speaking. Yang kedua, pendengar atau audiens. Yang ketiga, pesan atau informasi. Yang keempat, channel atau saluran komunikasi. Yang kelima, stimulus, yaitu pendorong informasi itu terbentuk. Yang keenam, konteks. Yang ketujuh, dampak. Yang kedelapan, feedback. Yang kesembilan, gangguan. Dan yang kesepuluh, komunikasi antar anggota. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi pada public speaking. Yang pertama, informatif, yaitu pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua, persuasif, yaitu berusaha untuk membujuk atau merubah opini audiens. Yang ketiga, aksi,
yaitu berusaha untuk meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang keempat, menghibur, biasa ditemui pada acara non-formal untuk mencairkan suasana. Kemudian, alur public speaking. Yang pertama, canalizing ideas, yaitu proses pemilihan pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, planning design, proses merancang tata cara penyampaian informasi. Yang ketiga, mapping your route, yaitu merencanakan kerangka atau bagan penyampaian pesan. Dan yang terakhir, acquiring knowledge, menambah isi pesan atau informasi. Selanjutnya, faktor-faktor public speaking. Yang pertama ada suara, harus lantang dan jelas. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, gaya berbicara. Biasanya disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berbicara. Dan yang terakhir, perbendaharaan kata. Kemudian ada metode public speaking. Yang pertama, metode naskah atau mempunyai catatan. Yang kedua, metode hafalan, tidak memerlukan naskah. Yang ketiga, metode spontanitas. Kemudian, kesalahan yang dilakukan public speaker. Yang pertama, gagap atau mengulang kata. Yang kedua, bicara cepat. Dan yang ketiga, bicara terlalu pelan. Dan yang terakhir ada tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama, pahami poin-poin yang akan disampaikan. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh. Yang ketiga, berinteraksi dengan audiens. Yang keempat, kenali audiens. Yang kelima, bicaralah untuk memberi. Yang keenam, seni dalam berbicara. Yang ketujuh, banyak berlatih. Dan yang terakhir, hindari kata pengisi. Materi yang pertama ada analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat untuk mengukur kemampuan yang diri kita miliki melalui kerangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian, kekuatan dalam sebuah organisasi. Kekuatan dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari yang pertama, SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, kapasitas tupoksi, fungsi dan tugasnya yang jelas. Yang ketiga, keunggulan. Setiap anggota memiliki keterampilan dan pengalaman yang menarik. Yang keempat, loyalitas. Memberi pengabdian yang besar kepada organisasi. Selanjutnya, kelemahan dalam sebuah organisasi. Kelemahan dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari yang pertama, buruknya birokrasi, yaitu susunan kepengurusan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, rangkap jabatan atau adanya double jabatan. Yang ketiga, keterbatasan. Contohnya, keterbatasan fasilitas. Yang keempat, tidak tertib. Anggota yang tidak disiplin. Selanjutnya ada peluang dalam sebuah organisasi. Yang pertama, situasi mendukung. Banyaknya peminat pada organisasi tersebut. Yang kedua, terbuka dan terpercaya. Yang ketiga, jaminan akademik. Mengetahui peluang yang didapat dari organisasi tersebut. Selanjutnya, ancaman dalam sebuah organisasi. Ancaman dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari yang pertama, bukan prioritas. Yang kedua, keadaan tempat. Yang ketiga, tidak terpercaya. Dan yang keempat, tidak mendukung. Kemudian, ancaman yang berasal dari diri sendiri, yaitu berarti seseorang tersebut salah mengartikan atau membaca kemampuan yang dimiliki.
Yang terakhir ada langkah sederhana. Yang pertama, harus mengetahui kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, harus mengetahui setiap kekuatan memiliki peluang. Dan yang ketiga, setiap kekuatan juga memiliki ancaman. Materi yang kedua ada manajemen aksi. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Kemudian, kenapa mahasiswa dikatakan istimewa? Karena mahasiswa mempunyai intelektual yang tinggi dan juga sebagai agen perubahan. Artinya, mahasiswa dijadikan sebagai harapan bagi masyarakat agar suara rakyat bisa tersampaikan melalui mahasiswa. Pengertian manajemen aksi. Manajemen aksi adalah sebuah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target. Sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebuah perubahan sosial. Kemudian ada esensi aksi. Yang pertama sebagai bentuk komunikasi, yang kedua sebagai bentuk teguran dan peringatan, yang ketiga sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan advokasi. Lalu ada pengertian masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara realita dan harapan. Selanjutnya ada tahapan aksi. Yang pertama praaksi. Pada praaksi, yang pertama ada konsolidasi atau penyatuan ide. Yang kedua kajian atau audiensi. Yang ketiga teknis lapangan. Dalam teknis lapangan yaitu membahas siapa yang menjadi target, masa aksinya siapa saja, dan ada berapa banyak masa aksi yang ikut, mempersiapkan alat-alat dan juga tugas-tugas mereka. Yang keempat, mengajukan pemberitahuan aksi. Yang kelima, menetapkan isu dan tuntutan. Yang keenam, membuat perangkat aksi. Yang ketujuh, membuat agenda aksi. Yang kedelapan, menentukan masa aksi. Yang kesembilan, menentukan titik kumpul. Dan yang kesepuluh, mempersiapkan peralatan aksi. Selanjutnya ada perangkat aksi. Yang satu, koordinir lapangan atau yang mengatur aksi. Yang kedua, dinamisasi lapangan. Yang ketiga, orator, orang yang menyampaikan orasi sesuai isu. Yang keempat, humas dan media. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, negosiator, meminta kepada polisi agar diberi izin untuk melakukan aksi. Yang ketujuh, logistik. Dan yang kedelapan, media dan keamanan. Kemudian ada peralatan aksi. Yang pertama ada bendera, alma mater, spanduk, pengeras suara atau toa, dan yang terakhir mobil sound. Kemudian, hal-hal yang dilakukan pada saat aksi. Yang pertama, berkumpul sesuai dengan titik kumpul. Yang kedua, melakukan pemanasan untuk mengumpulkan masa aksi. Yang ketiga, jalan menuju lokasi aksi. Yang keempat, orasi pembukaan. Yang kelima, menjalankan rencana aksi. Yang keenam, negosiasi. Dan yang ketujuh, teatrikal. Kemudian ada tahapan pasca aksi. Hal-hal yang dilakukan saat pasca aksi, yang pertama absensi, yang kedua evaluasi. Evaluasi ini mencakup agenda aksi, jumlah masa aksi, isu atau tuntutan. Yang ketiga, rekomendasi. Yang keempat, menjaga eskalasi aksi tetap naik. Materi yang pertama ada kepemimpinan atau leadership. Yang pertama, pengertian.
Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada ciri leader atau pemimpin yang kurang kompeten. Dan ini disebabkan karena ada 3 faktor. Yang pertama, bias kepercayadirian dan kompetensi atau merasa terlalu percaya diri. Yang kedua, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Yang ketiga, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Selanjutnya ada leader problem. Rumus dari leader problem yaitu LP sama dengan timeline ditambah people ditambah power. Selanjutnya ada self leadership, yaitu ada 3. Yang pertama self awareness, yaitu lihat, bayangkan, lalu ukur. Yang kedua self reflection, yaitu gambaran diri dan bayangan ideal. Maksudnya adalah misi ke depan dan kondisi kita saat ini. Yang ketiga ada self-regulation. Selanjutnya ada leadership, kepemimpinan, and trust atau kepercayaan. Yaitu yang pertama, saling percaya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, good leadership, mengkondisikan lingkungan, menciptakan kenyamanan. Yang keempat, keadaan kompetitif dalam organisasi dapat menghancurkan organisasi good leadership seperti orang tua. Ada 3 poin yang kadang terlupakan di bidang apapun, terutama kepemimpinan. Yang pertama, kenapa saya harus menjadi leader? Yang kedua, bagaimana cara yang harus diatasi untuk menyelesaikan masalah ketika menjadi leader? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika menjadi leader? Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberikan motivasi yang kuat. Dan yang ketiga, membangun relasi atau hubungan yang luas. Dan yang terakhir ada tujuan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi. Yang kedua ada materi teknik persidangan. Pengertian, sidang adalah pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang jelas. Selanjutnya ada jenis-jenis sidang. Yang pertama ada sidang komisi. Ciri-ciri sidang komisi ini, yang pertama, diikuti oleh anggota komisi saja. Yang kedua, dipimpin oleh ketua komisi serta dibantu sekretaris. Yang ketiga, ketua komisi dipilih dari anggota komisi tersebut. Dan yang keempat, keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen atau dapat berubah. Yang kedua ada sidang pleno. Ciri-cirinya diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali. Yang kedua, dipimpin oleh presidium sidang. Yang ketiga, membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang keempat, sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final agenda sidang yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya ada yang ketiga, sidang paripurna. Ciri-cirinya diikuti oleh peserta dan peninjau. Yang kedua, dipimpin oleh presidium sidang. Yang ketiga, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil dari sidang. Selanjutnya ada kelengkapan sidang.
yaitu diantaranya pimpinan sidang, peserta, peninjau, palu sidang, draft sidang, konsideran, quorum, dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir notulensi. Selanjutnya ada ketentuan sidang. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang. Yang kedua, penggunaan palu sidang. Yang ketiga, interupsi, yaitu menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang keempat ada skorsing atau pending, yaitu pengambilan waktu rehat. Dan yang terakhir ada peninjauan kembali. Selanjutnya ada 4 jenis interupsi. Yang pertama ada interupsi point of order, yaitu mengemukakan pendapat. Yang kedua ada interupsi point of information, ingin memberi suatu informasi. Yang ketiga, interupsi point of clarification, ingin mengklarifikasi suatu permasalahan. Dan yang terakhir, interupsi point of privilege, ingin mengajukan ketersinggungan terhadap seseorang atau sesuatu hal.